Halo, ketemu lagi bareng kita. Di acara Openingnya apa gini ya. Acaranya suka-suka soalnya ya. Di Suka-suka sendiri. acara podcast Merdeka ya. Bener ya. Jadi ya kita happy-happy aja gitu kan. Tapi mudah-mudahan di dalam kehappyan itu ada hal baik yang bisa diambil oleh teman-teman milenial semua ya, anak-anak muda semua yang saat ini juga tentunya karena kebetulan ini tayangnya setiap hari Senin ya. Hari Senin. Mudah-mudahan sih bukan menjadi hari yang dibenci ya. Iya biasanya. Iya kan gitu kan kalau ya. hari Senin itu kan, Hmm. udah ketemu hari Senin lagi gitu, Iya. males gitu. Sebenarnya bukan hari Seninnya, bukan harinya ya? tapi aktivitasnya atau rutinitasnya yang Betul. terkadang ya bisa membuat kita jenuh dan kadang-kadang ya itu benci tadi Iya. gitu, sampai seperti itunya gitu. Aduh males nih gitu, atau ya biasalah tanda-tanda yang lain. Nah berarti itu belum menemukan yang namanya Ikigai yang Ikigai. bakal kita bahas di episode kali ini tentunya. Apa sih Ikigai itu? Jadi sebenarnya mungkin tahu Ikigai dari kapan? Kalau ente? Kalau saya sih tahu Ikigai itu dari kemarin-kemarin ya, karena sering-sering ya membaca-baca buku juga gitu. Ah. Juga memang saya harus sering-sering sharing juga gitu. Jadi istilahnya sering sharing ya, karena akhirnya menemukan kata Ikigai. Tapi buat yang belum tahu sama sekali, belum pernah mendengar, belum pernah membaca, mungkin apa sih konsep Ikigai gitu kan? Dan sendiri juga tadi tuh ya sering searching gitu kan, sering mendengarkan podcast, akhirnya ketemulah yang namanya sebuah kata Ikigai. Katanya passion aja nggak cukup. Ya kan, ketika kita tahu ya kalau passion itu kan gabungan antara hal yang kita sukai dan juga hal yang ahli di situ gitu. Cuma ternyata ketika dipikirkan emang beneran nggak cukup ya kalau istilahnya cuman dua itu aja gitu kan yang menjadi apa istilahnya dalam kita membangun karir kan gitu kan. Lalu apa aja gitu kan, apalagi nah ketemulah konsep Ikigai. Perlu adanya Ikigai. Iya, Ikigai itu sebenarnya apa sih? Mungkin bisa diceritakan. Mungkin masing-masing ya, kalau dari ente dulu gimana sih Ikigai itu, konsep Ikigai itu? Ya karena Ikigai itu kan berasal dari bahasa Jepang gitu ya. Ikigai itu alasan kita gitu kan ya untuk apa ya, hidup gitu tuh. Jadi ketika kita hidup itu mencari makna itu apa ya, apa yang kita senangi gitu tuh. Ada bermakna gitu ya. Iya. Istilahnya setiap hari yang kita jalani tentunya biar nggak bosen gitu kan, biar nggak tadi sampai benci tadi gitu kan. Sampai menemukan tujuan hidup itu. Istilahnya alasan setiap pagi itu ada gitu kan. Oh iya ternyata saya apa ya, meaningful banget lah istilahnya gitu kan ya. Istilahnya bener-bener bermakna nih yang kita jalani itu, nggak kerasa bosan, nggak kerasa jenuh, nggak ngerasa gitu-gitu aja hidupnya gitu. Karena ada Ikigai gitu katanya sih, yang pernah saya baca juga Ikigai itu ditemukan karena di suatu apa ya, konsep ini dipakai di satu kota di Jepang yang rata-rata usia mereka itu hidupnya di atas lebih lama lagi, di atas 80-an gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena mereka memakai konsep Ikigai ini gitu. Lalu apa aja gitu kan yang ada di Ikigai ini gitu kan, selain passion tadi. Jadi sebenarnya kan ada 4 ya kalau nggak salah ya. Ada 4 poin gitu kan yang ada di dalam konsep Ikigai dan yang harus kita temukan juga di dalam diri kita. Yang pertama adalah yang kita cintai dulu, temuin gitu kan. Kalau sukanya misalkan masak gitu kan. Tapi apa kalau menurut ente identifikasi dari hal yang kita suka itu apa sih, pengertian dari ke situ? Biasanya ciri-cirinya gitu kalau kita emang suka sama hal itu. Ya, ciri-cirinya itu kalau menurut saya sendiri sih tanpa disuruh pun ya kita tuh mau melakukannya gitu tuh. Jadi naluri sendiri gitu tuh. Jadi ya istilahnya kerelaan aja gitu ya, karena emang suka gitu. Ngapain sih, bahkan kadang-kadang ditentang sama orang gitu kan ya. Ngapain sih gitu. Tapi dibayar enggak gitu. Nah, dibayar enggak, waktu habis gitu kan. Tapi kita suka gitu, misalkan ya tadi tuh kayak misalkan masak ya kan, ada orang yang suka masak. Istilahnya kan masak itu kadang-kadang yang pasti perlu modal dong ya kan, buat bahan-bahan segala macam. Tapi ada orang gitu di sekitarnya, apa sih masak? Ngapain? Tapi kalau orang yang suka itu gitu kan, ya emang suka, emang jiwa saya di sini gitu, dunia saya istilahnya gitu ya. Kemudian juga
kadang-kadang kalau udah suka itu lupa waktu juga ya. Ya, Ya itu kan? tuh. Cirinya juga misalnya emang udah asik gitu, nggak ada rasa bosen ataupun jenuh gitu kan situ. Ente ngerasain juga kayak gitu nggak? Iya, sering. Jadi dalam kesukaan mungkin banyak lah, mungkin teman-teman punya. Jadi kalau saya sendiri salah satunya passionnya adalah menulis. Iya. Jadi, karena saya suka itu. Dan juga dalam tanda kutip ya, apa yang kita senangi itu yang tadi lupa waktu itu ya. Jadi itu hal yang positif gitu tuh. Ya, Bukan hal ya yang tentunya. negatif. Tentu kan ada kan hal yang kita senangi tapi lupa waktu gitu. Nah. Seperti main game itu seharian itu. Main gamenya istilahnya ngebuang waktu kan. Ngebuang waktu. Ada yang membuang waktu, ada yang memanfaatkan waktu kan. Nah, iya. Beda kan gitu. Kalau kita memanfaatkan waktu berarti efektivitasnya gitu. Kalau membuang waktu ya tidak efektif gitu kan, tidak produktif lah intinya gitu. Nah, jadi teman-teman juga harus pilih juga kesukaan atau passion ini. Iya. Bukan passion sebenarnya, ini lebih kepada poinnya suka dulu. Suka dulu karena suka belum tentu mahir kan. Iya. Ya kadang-kadang suka aja gitu kan, emang nulis, tapi kita kadang-kadang kalau suka doang kadang-kadang nggak apa ya, kalau dia passion kan ada perubahannya, ada misalkan kayaknya kurang bagus nih, belajar terus, itu passion gitu. Karena di situ ada unsur yang kedua di Giga, yaitu ahli. Ya, jadi setelah suka, apa sih yang menurut kita ahli? Nah, kayak tadi Kita gitu. bisa lakukan. Kita bisa lakukan dengan sangat mudah gitu. Bahkan kalau orang itu belajarnya 5 kali, kita cuma sekali diajarin gitu. Ketika belajar, bahkan autodidak, Iya. kita bisa misalkan main gitar gitu kan. Orang kalau dengerin musik disama-samain, kalau bakat kan sekali jadi gitu kan. Tapi kalau orang diajarin gitu kan berkali-kali, iya kan, ada nggak bisa karena Ya, emang nggak ada naluri ke situ. walaupun istilahnya ditambah lagi nggak suka, ya udah sukses deh nggak berhasilnya. Iya. Jadi poin yang kedua adalah teman-teman, tadi kan pertanyaan yang pertama ya, poin pertama adalah apa yang kamu sukai, poin kedua adalah apa yang ahli Yang ahli. yang ahli di kita gitu, apa sih gitu. Nah, cari gitu sesuatu yang benar-benar kita sepertinya mudah lakuin gitu kan, tapi bukan berarti segalanya akan mudah. Cuman kalau kita sudah ada apa istilahnya tadi itu kesukaan, itu akan istilahnya jadi penguat juga ya buat kita untuk terus belajar gitu. Nah, itu yang kedua. Terus yang Terus ketiga, apa lagi nih? ketiga nih, apa aktivitas yang bisa dibayar? Nah, jadi aktivitas yang bisa dibayar apa sih gitu kan, misalkan tadi memasak gitu kan, masak kemudian ternyata dari masak itu makanannya Bisa enak menghasilkan. dan orang beli, nah orang mau bayar gitu. Apa sih hal yang bisa dibayar, intinya gitulah dari kita nih. Jadi apa teman-teman, misalkan kalau teman-teman punya kemampuan sepak bola misalkan ya kan, orang teman-teman dibayar nih kan sama orang gitu kan, karena jasa dari teman-teman yang istilahnya bagus mainnya gitu, atau mungkin banyak lah gitu kan dicari gitu. Nah, yang terakhir ciri Ikigai adalah itu hal itu dibutuhkan sama dunia. Ya, tentunya bermanfaat lah tadi ya. Tadi itu sebenarnya nyambung lah, bermanfaat untuk banyak orang. Iya. Jangan apa ya, istilahnya kalau tidak bermanfaat ya ngapain juga gitu. Makanya dibutuhin nggak sih, misalkan tadi sepak bola gitu kan, kita punya kemampuan sepak bola gitu kan, bisa menghibur orang ya kan dengan kemampuan kita dan hal lainnya. Nah, itu mungkin secara gamblang ya. Tapi teman-teman kalau mau baca sih ada buku khusus ya. Bukunya banyak lah, referensinya di YouTube juga sebenarnya sudah lebih detail. Cuman kita kali ini mungkin ngebahasnya lebih apa ya, istilahnya sharing-sharing aja lah gitu, sepengetahuan kita, sepengalaman kita terkait dengan Ikigai ini. Kan di situ juga Ikigai itu ada diagramnya juga, ya kan? Yang tadi 4 itu ketika digabungin, misalkan ahli sama cinta jadinya passion, ya kan? Misalkan suka sama dibayar, gitu kan, itu jadinya apa gitu. Masing-masing ada profession gitu, ada vocation, ada juga mission ya, misi. Kalau kita punya cintai gitu kan, yang kita cintai tahu, yang dibutuhkan dunia tahu, ya itu kan misinya. Pokoknya ya itulah, keren banget lah gitu Ikigai ini. Dan passion itu nggak cukup ternyata, harus memiliki 4 poin. Lalu kalau ente gimana? Udah ketemu nggak sih? Atau kapan sih merasa ketemu bahwa itu Ikigai? Ya, jadi saya baru tahu juga gitu ya, dan juga baru merasakan sekarang saat ini gitu kan. Nah, ketika bangun pagi itu tuh bersemangat. Jadi hari ini harus ngelakuin apa, harus seperti apa gitu tuh. Jadi menemukan semangat itu, jadi
itu bisa disebut ikigai gitu kan. Nah, jadi setiap bangun pagi itu ada alasan saya itu untuk bangun pagi gitu tuh ya, untuk melakukan sesuatu hal yang bisa bermanfaat gitu tuh, yang bisa untuk memajukan, misalnya punya usaha, memajukan usaha gitu tuh. Jadi ada maknanya lah gitu ya. Terus berarti ketemu-temunya baru-baru ini ya? Ya. Karena konsepnya juga mungkin saya sendiri juga emang beberapa tahun ini lah gitu kan. Kalau dulu kan passion aja tuh misalnya, follow your passion gitu. Tapi ya benar juga, cuman maksudnya nggak cukup ternyata gitu kan. Kita juga perlu hidup. Tadi itu kan di IG itu kan ada gitu, bahwa kemampuan kita memang apa sih yang bisa dibayar sama orang gitu kan. Karena itu juga proses dari apa istilahnya hidup gitu kan. Kita juga butuh hidup, butuh makan gitu kan. Nah, dengan Ikigai ini kita bisa makan juga, maksudnya setelah kita menemukan passion misalnya, kalau saya sendiri memang saat ini salah satunya yang saya temuin adalah menulis. Ya kan passion saya kan nulis, saya suka, kemudian juga sedikit ada kemampuan di situ karena saya belajar juga. Kemudian ya alhamdulillah sekarang bisa dibayar gitu kan dengan berkontribusi di media online, dengan menulis buku atau karya gitu kan, berupa cerpen atau artikel, sama tulisan-tulisan juga ya bisa bermanfaat juga tentunya gitu, karena saya menulis sesuatu yang bisa di apa istilahnya bermanfaat untuk orang gitu, dibutuhkan sama dunia lah intinya gitu. Nah, kalau ente apa sih sebenarnya Ikigai-nya tadi? Kalau saya sih, alasan saya setiap hari bangun pagi itu untuk memberikan kebermanfaatan banyak orang gitu. Seperti dengan apa sih maksudnya gitu? Menciptakan lapangan pekerjaan gitu, jadi mengembangkan konsep bisnis. Dan juga saya sekarang sedang mengembangkan ingin membangun pertanian di Bojonegara gitu. Saya udah ada nama brandnya Bojonegara Farms Creator gitu. Jadi sebagai wadah gitu tuh, sebagai komoditas pangan di Bojonegara gitu, jadi biar bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi passionnya di agro ya? Agrobisnis. Kenapa kok passionnya di agrobisnis? Karena apa ya, melihat di tanah kelahiran ini gitu. Saya lahir di tanah ini, jadi harus melihat peluang, jadi apa ya, yang bisa dibutuhkan di daerah ini gitu. Nah, jadi intinya sudah mulai menemukannya di situ ya, bikin kerajaan di situ ya. Iya, kebetulan ini tempatnya teman-teman ya. Kita sedang ini salah satu produksinya juga. Susu Saripati ya. Saripati susu kedelai Sasuke. Enak ya, saya udah habis 1 botol nih. Jadi buat teman-teman juga boleh ya, nanti kita belajar bareng masuk di sini. Kita juga akan nanti buka kelas juga di sini ya, mudah-mudahan ke depan biar apa ya istilahnya, itu juga merupakan ikigai dari kita berdua lah gitu kan. Saya juga suka sharing gitu kan, kita suka sharing lah istilahnya gitu kan. Mudah-mudahan jadi tempat pembelajaran buat kita, dan tentunya nggak cuman mengembangin kayak passion aja, tapi ada hal yang bisa diproduktivitaskan, dimonetis gitu kan istilahnya, sama memang hal yang kita bangun juga bisa berguna untuk banyak orang gitu. Nah, jadi buat teman-teman istilahnya yang saat ini lagi mencari, apa sih Ikigai saya gitu kan, gimana tuh tipsnya kalau menurut ente? Kayaknya dari tadi gitu kan nyimak gitu kan, kok saya belum nemu gitu kan, mungkin ada. Gimana tuh tipsnya? Untuk yang belum menemukan Ikigai, terus mengeksplor diri, cari apa yang kita sukai tadi ya, apa yang kita sukai, dan jalani aja gitu. Nanti suatu saat juga pasti ketemu gitu apa yang menjadi Ikigai kita gitu. Nah, karena emang proses juga ya, kayak misalkan suka gitu, saya suka nulis dulunya ya, cuma nulis aja, suka aja. Kemudian karena emang belajar jadi mahir ya kan, karena sudah mahir orang mau bayar ya kan, dan karena mau bayar gitu kan, akhirnya berarti itu kan emang dibutuhkan sama banyak orang ya gitu. Intinya pelan-pelan proses. Jadi intinya terus explore diri dengan banyak membaca buku, dengan dengerin podcast, dengan sharing dengan mentor-mentor yang sudah luar biasa gitu kan ya, yang sudah menemukan Ikigai-nya. Nah, penting sekali sih, apalagi memang apa ya, salah satu ciri yang saya ini kan sebagai seorang pemuda yang merdeka adalah dia sudah menemukan Ikigai-nya. Ya kan merdeka dong ya, karena dia ngelakuin sesuatu yang dia suka dan dibayar. Dia merdeka banget gitu kan. Makanya penting ya buat teman-teman pemuda merdeka gitu kan,
sobat muda semuanya yang dimanapun ya, yang saat ini belum menemukan gitu kan, dengan mudah-mudahan kita sharing di konten ini ada pencerahan ataupun mungkin oh iya ya ternyata selama ini saya jalanin belum pas dengan ikigai tadi. Jadi mulai dimaksimalkan, yang mudah-mudahan nanti bisa berkontribusi lebih besar gitu kan ketika kita sendiri gitu kan sudah menemukan apa yang benar-benar kita sukai. Oke, itulah mungkin ya untuk sharing atau podcast Merdeka kali ini ya. Walaupun sebentar, sejenak gitu kan, tapi mudah-mudahan sih ada hal yang bisa teman-teman ambil. Intinya di setiap konten yang kita bikin atau podcast yang kita bikin ini, kita berharap memberikan input ya, walaupun sedikit ya. Biar istilahnya banyak sekali, istilahnya tertular lah gitu kan rasa-rasa merdekanya gitu. Karena saat ini yang saya lihat banyak sekali anak muda yang intinya ya oke lah Indonesia sudah merdeka, tapi masih banyak yang terjajah dalam pikirannya gitu kan, mindsetnya. Nanti kita minggu depan kemungkinan kita akan ngebahas tentang mindset ya, mindset. Apa aja sih mindset itu gitu kan, dan bagaimana cara menemukan mindset yang sukses gitu kan. Mudah-mudahan istilahnya kita akan belajar lah, kita juga belajar, kita sambil belajar, kita sambil sharing dari yang kita baca, yang kita dengar, yang kita pelajari juga. Oke, intinya tetap semangat aja. Ada pesan juga terakhir. Intinya tetap merdeka ya gitu ya. Pemuda merdeka berdaya lewat karya.